Halo teman-teman, kali ini saya akan share 4 alasan kenapa kita wajib untuk galbay atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, video kali ini saya bahas buat teman-teman yang sekarang lagi nggak punya uang untuk bayar pinjaman online di aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, sebelum itu marilah kita sama-sama berdoa agar kita terhindar dari dosa riba, terhindar dari jerat pinjaman online, dan kita bisa membayar tagihan pinjaman online melalui pertolongan Allah yang benar ya teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk pertama-tama kenapa kita wajib untuk galbay di aplikasi pinjaman online ilegal adalah karena aplikasi pinjaman online ilegal itu resmi dilarang oleh negara. Ini sudah dikeluarkan oleh Ketua Kemenhukam Pak Mahfud MD, teman. Ini jelas-jelas kita dilarang untuk bayar tagihan pinjaman online ilegal karena pinjaman online ilegal itu tidak punya sertifikasi dari negara. Jadi dia tidak patuh kepada OJK, FPI, jadi hitungannya ilegal ya teman. Nah, kalau yang namanya ilegal itu pasti dilarang negara dan akan diburu negara. Kalau sampai ketahuan kantornya akan disidang, kena kasus hukum ya teman. Kemarin ada banyak sekali penggerbekan tentang kantor-kantor pinjaman online ilegal yang sudah diketahui disinyalir oleh polisi melakukan transaksi keuangan. Jadi teman-teman harus paham jika pinjaman online ilegal itu dilarang oleh negara. Jadi kita wajib untuk galbay di aplikasinya. Nah, kedua, pinjaman online ilegal itu untuk bunga dan dendanya itu sangat luar biasa besar ya teman. Ada kasus teman saya yang sudah melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman ilegal itu 7 hari saja tenornya. Jadi sekarang pinjam 7 hari suruh bayar dengan bunga 2 kali lipat. Itu kan sangat gila sekali ya teman. Misalnya saya contohkan, saya mau pinjam 1 juta, dalam seminggu saya mengembalikan 2 juta, itu bunga dan dendanya 1 juta sendiri. Itu kan sangat amat tidak manusiawi ya teman. Kita bisa kehabisan uang untuk itu, kita bisa mengorbankan seluruh harta kita untuk pinjaman online itu kalau kita pinjam di situ. Nah, ini sangat amat tidak manusiawi, sangat amat menyusahkan kita, sangat amat memberatkan kita ya teman. Karena kalau sudah kita lunasi, otomatis pinjaman online akan transfer lagi ke kita dengan 2 kali lipatnya. Misalnya kita pinjam 1 juta, kita seminggu kita lunasi 2 juta, langsung si pinjaman online transfer ke kita 2 juta, dan di notifikasi aplikasinya kita suruh bayar 4 juta, 2 juta pinjaman dan 2 juta untuk bunga dan dendanya. Itu sangat amat gila ya teman. Jadi saya sarankan teman-teman untuk stop bayar pinjaman online ilegal, uninstall aplikasinya, dan stop juga untuk bayar tagihannya karena ini sudah sangat tidak manusiawi ya teman. Nah, untuk yang ketiga teman-teman, untuk penagihan telepon itu biasanya sangat kasar sekali ya teman, atau lewat WA juga bisa. Sekarang teman-teman banyak sekali pengalaman teman saya yang sudah terkena kata-kata kasar dari pinjaman online ilegal. Jadi jika teman-teman sudah pinjam dan tidak dibayar, nanti akan ditelepon terus menerus oleh pihak pinjaman online ilegal dari customer service-nya. Itu biasanya lewat kata-kata kasar, dan teman-teman kalau mentalnya nggak kuat, sekali lagi kalau mentalnya nggak kuat, teman-teman akan pasrah, akan bayar pinjaman. Itu tidak saya sarankan karena pinjaman online itu dilarang negara ya teman. Jadi kata-kata kasar ini sungguh sangat memberatkan sekali buat kita. Kalau teman-teman nggak punya mindset yang kuat, nggak punya keteguhan hati yang kuat, nanti teman-teman akan takut, akan depresi, akan bingung ya teman mau bayar atau tidak, karena aplikasi ini biasanya penagihnya sangat kasar sekali. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir kenapa kita tidak boleh bayar di pinjaman online ilegal, karena pinjaman online ilegal itu tidak bisa mengajukan SLIK OJK. Nah, ini sangat penting teman-teman harus paham ini, pinjaman online ilegal tidak bisa mengajukan SLIK OJK. Jadi kalau kita telat bayar atau gagal bayar, maka data kita masih aman, masih bersih ya teman. Karena beda ya teman, dari pinjaman online legal negara ini sudah tidak ada hubungan. Jadi kalau kita ada masalah di pinjaman online legal, pinjaman online ilegal tidak bisa memberikan SLIK data kepada pihak OJK atau FPI karena pinjaman online saja dilarang. Jadi untuk SLIK OJK nggak bisa dimasukkan. Jadi data kita 100% masih bersih ya teman. Ini bisa menjadi salah satu kunci jika kita ingin galbay di aplikasi pinjaman online legal.
karena jelas Slik OJK ini menentukan ACC atau tidaknya pinjaman kita di bank nasional atau swasta, pengajuan KUR BRI atau KPR rumah juga menentukan ini untuk BI checking-nya. Jadi kalau kita galbay di aplikasi pinjaman online legal itu 100% tidak akan kena Slik OJK BI checking. Jadi teman-teman santai saja, nggak perlu was-was, nggak perlu takut. Kita rubah mindset kita tentang pinjaman online legal. Pinjaman online legal itu sudah masuk ke ranah penipuan, jadi itu bukan termasuk pinjaman online. Itu bisa sangat memberatkan teman-teman, sangat bisa untuk membuat teman-teman frustasi. Jadi saran saya untuk saat ini stop bayar pinjaman online legal karena itu sudah dilarang negara. Kalau mau pinjam ya di pinjaman online legal saja berverifikasi negara, itu jelas bunga dendanya lebih sedikit, lebih aman, lebih tersertifikasi karena sudah ada izin dari negara. Nah, itu saran saya teman. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan lain atau bingung mau curhat kemana, juga bisa langsung komen di channel ini atau inbox dan DM saya via Instagram. Nanti saya menerima curhat dari teman-teman biar teman-teman plong tentang ini, karena banyak sekali orang yang sekarang sedang pusing untuk bayar pinjaman online di ilegal karena bunganya yang sangat besar. Nah, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.